Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi di podcast Ngawangkong Pajak, podcastnya Kanwil DJP Jawa Barat 1. Kali ini kita di episode yang keempat ya kawan pajak ya. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat dan juga diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pantun dulu nih kayaknya. Makan salak di taman. Cakep. Minumnya pakai jamu. Kawan pajak yang budiman, siapkan SPT-mu. Ya. Oke kawan pajak. Perkenalkan, saya Iwan yang akan menemani kawan pajak dalam perbincangan mengenai SPT tahunan tahun pajak 2025 melalui Kortek. Dan tentunya saya tidak sendiri kawan pajak. Saya hari ini ditemani oleh narasumber dari Kanwil DJP Jawa Barat 1 yaitu Teh Suci selaku penyuluh pajak Kanwil DJP Jawa Barat 1. Apa kabar Teh Suci? Baik Kang Iwan. Gimana Kang Iwan? Alhamdulillah baik juga. Lagi sibuk apa ini di kantor? Kesibukan terutama ini kita tentang SPT tahunan Kortex. SPT tahunan Kortex. Oke. Jadi sekarang kita udah memasuki bulan November ya 2025 ya. Nah, mendekati pelaporan SPT tahunan nanti mulai Januari ya Teh ya. Betul. Nah, apa ada isu terbaru nih terkait pelaporan SPT tahunan yang 2025 ini yang kita laporkan di 2026? Oke. Jawab ya Kang. Iya. Jadi memang sesuai tema ya, tema podcast di hari ini. Kita ini saat ini lagi gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan aktivasi akun dan kode otorisasi untuk persiapan SPT tahun depan nih Kang. Jadi biar di tahun depan ini kawan pajak tinggal lapor SPT-nya, tidak perlu lagi kesusahan dalam registrasi perpajakan gitu Kang. Oh, jadi kita harus melaporkannya itu melalui apa ini? Kanal apa? Apa masih sama dengan aplikasi yang sebelumnya atau kita kan sudah menggunakan Kortex itu ya? Betul. Apa pakai itu ya Teh Suci ya? Oke, jadi untuk yang tahun pajak 2025 ini karena kita kan sudah menggunakan Kortex ya, terutama yang SPT-SPT masa, kemudian untuk yang pembuatan faktur dan lain-lain sudah pakai Kortex. Jadi nanti pelaporannya juga pakai Kortex untuk tahun pajak 2025. Oh, jadi SPT tahunan 2025 sudah menggunakan Kortex ya? Iya, betul Kang. Jadi kita makanya harus siap-siap nih. Harus siap-siap. Oke. Kira-kira persiapan apa saja nih Teh untuk awal kita untuk pelaporan SPT tahunan? Oke, jadi tadi ya untuk tahun ini itu kalau lapornya kan tahun depan ya Kang. Iya. Jadi yang harus disiapkan ada dua nih. Ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Yang pertama itu melakukan aktivasi akun wajib pajak. Ya. Aktivasi akun ini kasarnya kita kayak buka kuncinya dulu nih Kang untuk bisa masuk ke Kortex-nya gitu. Oke. Jadi seperti kita ya. seperti kita punya password untuk bisa masuk ke Kortex. Kalau sebelumnya kan di DJP online ya. Oke. Kita juga punya password. Nah, sekarang caranya dengan aktivasi akun untuk yang belum pernah mengakses Kortex gitu. Oke. Caranya itu gimana? Itu bisa langsung di laman Kortex-nya. Laman Kortex. Atau bisa juga datang nih kalau misalnya kita bingung kalau buka Kortex kan pertama kali mungkin bingung, bisa langsung ke KPP terdekat. Gitu. Caranya sebenarnya gampang, yang penting data email dan nomor telepon kita itu di sistem sudah sesuai dengan yang diinput saat aktivasi akun. Tapi kalau misalnya nanti ada perbedaan, maka harus ke KPP ya, karena harus perubahan data terlebih dahulu. Oh, jadi kita selama email kita itu kita masih ingat ya? Email waktu kapan ini? Email waktu di DJP online. Di DJP online. Oh, jadi yang ada di sistem. Oh, ya. Jadi kita pertama masuk ke Kortex, kemudian alamatnya di Kortex DJP ya? Betul. Kortex DJP, kemudian kita klik yang apa ini? Klik yang aktivasi akun kalau dia belum aktivasi akun. Sekali. Oh, iya. Terus nanti kita isikan. Kemudian kita bisa login gitu ya? Iya, nanti ada passwordnya dan kita bisa login Kortex. Oke. Itu yang pertama. Yang pertama itu. Oke. Oh, ada. Nah, kan tadi ada dua kan? Ada dua, oke. Yang kedua itu setelah kita punya akun
Cortex-nya, kita masuk, jangan lupa untuk mengajukan permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Oh, Nah, ini tuh fungsinya Kang untuk tanda tangan dokumen di Cortex. Salah satunya adalah nanti kan lapor SPT kita harus tanda tangan nih SPT-nya. Nah, cara untuk tanda tangannya dengan menggunakan kode otorisasi. kode otorisasi. Kemudian kalau Evin itu apa masih digunakan apa tidak ya? Nah, Evin ini kita harus move on nih Kang dari move on, Evin, iya. Karena kalau untuk DJP online biasanya kita kan lupa Evin ya. Lupa Evin. Lupa Evin. Lupa password dulu biasanya. Lupa password untuk diubah, lupa Evin Lupa gitu ya. Evin. Akhirnya kita harus ke KPP. KPP. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi nih Kang. Tidak perlu lagi ya. Betul. Jadi nanti kita hanya cukup punya akun Cortex Punya akun dan Cortex. mengajukan permintaan kode Kode otorisasi. otorisasi. Itu dua-duanya bisa online semua ya? Bisa online lewat Cortex sebenarnya. Tapi kalau kawan pajak nanti kesulitan gitu, bisa datang ke KPP terdekat. Oke, kawan pajak itu ya. Jadi kita harus melakukan dua hal nih untuk persiapan di tahun ini setidaknya. Yang pertama adalah kita menyiapkan aktivasi akun kita untuk kita berhasil login. Kemudian yang kedua adalah kita mengajukan kode otorisasi untuk nanti tanda tangan elektronik di SPT-nya. Begitu ya Teh Suci ya. Baik, apa bisa dijelaskan nih Teh Suci perbedaan antara Cortex, SPT tahunan yang melalui Cortex dengan SPT tahunan yang melalui DJP online yang sebelumnya? Itu perbedaannya apa itu Teh? Oke, yang pertama tentu lamannya ya. Lamannya, oh iya ya. Jadi beda nanti ya. jangan buka lagi djponline.pajak.go.id gitu, karena itu jadi salah alamat. Salah alamat. Karena lamannya sudah berganti menjadi cortexdjp.pajak.go.id. Gitu, lamannya jadi berubah ya kawan pajak. Kemudian yang paling mendasar itu Kang, cara pengisian SPT-nya. Cara pengisian SPT-nya itu gimana itu? Kalau misalnya dulu kan SPT-nya tuh sudah formulirnya sudah fix ya, seperti itu bentuknya. Kemudian kita mengisinya dari lampiran. Oh, kita isi lampiran dulu baru ke depan gitu ya. Nah, kalau sekarang Kalau sekarang dibalik dulu nih Kang. dibalik dulu. Iya, dari induk dulu baru mengisi lampiran. Nah, kenapa seperti itu? Karena di Cortex ini formulirnya kan fleksibel ya. Fleksibel. Jadi lampiran-lampiran yang akan muncul itu tergantung pada isian di SPT induk. Gitu. SPT induknya itu nanti akan berisi pertanyaan-pertanyaan di mana jawabannya itu akan menentukan lampiran apa yang akan dibutuhkan oleh wajib pajak itu. Misalnya, kalau misalnya Kang Iwan nih, Kang Iwan apa? Pegawai ya Kang? Pegawai. Misalnya pegawai. Nanti Kang Iwan kalau misalnya menjawab pertanyaan, misalnya saya mendapatkan penghasilan dari pekerjaan, maka nanti ketika di pertanyaannya Kang Iwan pilih ya, itu lampiran yang muncul adalah yang terkait dengan penghasilan terkait pekerjaan saja. Lampiran yang lain tuh tidak akan muncul. Iya. Gitu. Jadi lebih sesuai dengan kebutuhannya sih Kang kalau untuk di Cortex ini. Tapi beresiko salah jawab juga ya. Iya sih, pokoknya kita harus tahu dulu ya kita ke harus pekerjaannya apa, kemudian penghasilannya dari mana saja, karena jawaban kita sangat menentukan lampiran yang akan muncul. Oh iya. Wah, ini cukup menarik ya kawan pajak ya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati ketika kita mengisi kolom induk ya. Betul. Kita harus mengisi kolom induk nanti karena pertanyaan-pertanyaan yang ada di induk akan menentukan isian kita gitu. Ketika kita salah jawab ya atau tidaknya ternyata muncul lampiran yang tidak sesuai begitu ya. Kemudian ini tes. Dulu kan kita mengenal SPT tahunan badan misalnya. SPT tahunan badan itu ada formulir 1771. Kemudian SPT tahunan orang pribadi ada formulir 1770. Kemudian ada 1770S. Kemudian ada 1770SS gitu ya. Ada setidaknya 4 formulir ya untuk SPT tahunan. Nah, kalau sekarang nih Teh, semenjak Cortex ini, apakah masih seperti itu atau bagaimana Teh? Oke, jadi karena tadi cara pengisiannya pun berbeda ya. Pengisiannya Jadi berbeda. di Cortex ini hanya ada satu jenis SPT saja Kang. Hanya ada satu jenis SPT. Jadi untuk orang pribadi satu jenis. Satu jenis. Untuk badan juga satu jenis. Oke. Jadi nanti yang membedakan seperti tadi, kalau misalnya Kang Iwan usaha, nanti Kang Iwan tinggal jawab di pertanyaan di induknya itu bahwa punya penghasilan dari usaha. Ketika diklik ya, nanti lampirannya terkait dengan usaha. Kalau misalnya bekerja, klik ya punya penghasilan terkait pekerjaan, maka nanti yang muncul lampiran terkait penghasilan atas pekerjaan. Jadi
pembedanya tentu isian dari SPT induk tadi. Makanya pengisian itu penting banget Kang. Penting ya. Jadi kita tidak perlu bingung untuk menentukan formulir, tapi kita perlu berhati-hati ketika menjawab pertanyaan di induk gitu ya. Betul. Tertarik juga nih kalau formulirnya kemudian disimplifikasi apa istilahnya, digabung jadi satu tadi, yang utamanya yang orang pribadi kan tinggal satu ya, yang badan kan tetap satu ya. Ya. Nah ini apa di kolom-kolom pengisiannya ini berubah teh? Di lampirannya terutama. Ya, jadi memang kalau dari nomor-nomor lampiran gitu ya dan lain-lain pasti berubah ya, karena kan lebih disesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Namun kalau misalnya walaupun lampirannya itu akan berbeda-beda, tetap ada lampiran yang akan otomatis dimunculkan oleh sistem. Gitu. Tapi lebih sedikit dibanding lampiran yang pada formulir sebelumnya. Kalau untuk yang sekarang misalnya di SPT Badan itu ada 2 lampiran yang otomatis muncul. Yang pertama adalah L2, yaitu L2. daftar kepemilikan. Kalau dulu mungkin lampiran 5 ya. Lampiran 5 dulu. Betul, daftar kepemilikan. Kemudian ada yang baru kalau di Cortex ini ada L11B. L11B. L11 ini berisi penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Oh iya. Defaultnya ada 2 nih. Sebelum kita menjawab tadi ya tidak, itu minimal ada 2 lampiran yang akan muncul di SPT Badan. Nah kalau di OP itu tergantung Kang tadi penghasilannya dari mana. Kalau misalnya terkait dengan secara umum gitu ya, dia belum memilih pekerjaannya apa, lampiran yang paling utama yang akan muncul adalah lampiran 1 bagian A, yaitu daftar harta pada akhir tahun pajak. Oh, jadi kalau badan anggota kepemilikan tadi sama perbandingan hutang dan modal, kalau orang pribadi yang masih muncul adalah harta ya. Betul, karena harta itu wajib diisi ya. Kita juga waktu sebelumnya di SPT yang legacy itu juga ada daftar harta yang harus diisi. Oh, itu yang biasanya kita isi kondisi per akhir tahun itu ya Teh ya. Misalnya harta punya ini uang. betul. Jadi keingetan nih, harta ini ada perbedaan nih Kang. Ada perbedaan. Oke, gimana Jadi itu? kalau misalnya sebelumnya harta ini kita kan mengisinya harga perolehan ya Kang kalau di SPT. Nah ini ada sedikit penambahan kolom di SPT Cortex itu adalah adanya harga saat ini. Harga saat ini. Betul. Jadi misalnya harga belinya dulu misalnya masih sangat murah, kemudian harga saat ini juga besar, ketika nanti diperjualbelikan datanya ada di dalam SPT. Oh, misalnya tanah dulu belinya murah, terus harga saat ininya sudah berbeda ya kita sesuaikan gitu ya. Jadi ada harga perolehan, ada harga saat ini gitu ya. Kalau misalnya kendaraan harganya turun, Ya, kita harga sesuaikan saat juga. ini turun. Oh iya, pokoknya sesuai saat ini aja ya, tidak selalu naik gitu ya. Tidak selalu naik. Tidak selalu naik. Bisa hilang mungkin. Hilang? Aduh, kalau hilang berarti Nilainya dihapus 0. dong. Iya, dihapus. Jadi untuk isiannya tidak terlalu banyak berubah, hanya mungkin posisinya ya Teh ya. Betul. Posisi-posisi yang tadinya lampiran 1 jadi tadi lampiran 5 terus pindah ke L2 gitu ya, itu ya. Kalau ini Teh kan kita kenal ada wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan juga wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan gitu ya. Nah, untuk yang badan atau orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan itu kan, itu apa ada perubahan untuk transkrip kutipan laporan keuangannya? Oke. Kalau dari transkrip itu ada ya, tapi nanti ini ada satu perubahan lagi sebenarnya yang apa tentang itu? SPT ya. Takutnya nanti terlewat ya, kita nanti bahas transkrip, yaitu adalah ada standarisasi lampiran. Jadi kan kalau tadi lampirannya tergantung dengan kondisi wajib pajak ya. Oke. Nah di Cortex ini juga ada standarisasi lampirannya. Misalnya nih secara aturan, kalau misalnya Kang Iwan itu punya usaha untuk mengikuti PP 55 itu ya, yang UMKM ya, yang UMKM, peredaran bruto tertentu. Nah itu kan harus melampirkan daftar peredaran brutonya sesuai dengan PMK 164 ya 2023. Nah kalau misalnya di legacy, di SPT sebelumnya, kita memang sudah diwajibkan, tapi di SPT tidak disediakan formatnya itu seperti apa gitu. Jadi wajib pajak masih harus mencari formatnya, kemudian buat sendiri formatnya dan diupload di SPT.
Nah, di Cortex ini untuk lampiran-lampiran yang memang harus ada formatnya sesuai dengan aturan, itu sudah disediakan lampiran standar yang menjadi satu kesatuan di SPT-nya. Berarti kita tinggal isi saja ya. Tinggal isi saja. Ketika tadi misalnya ya gitu ya memenuhi yang PP 55 itu, nanti akan muncul tuh lampiran yang penghasilan peredaran brutonya sesuai dengan PMK yang berlaku. Gitu, Kang. Berarti Jadi lebih mudah. lebih mudah ya harusnya karena kita tinggal ngisi saja sesuai jawaban kita tadi ya. Berarti kalau ada biaya entertainment itu misalnya kan kita harus buat daftar nominatif itu ya. Biaya promosi ya. Itu juga sudah ada ya otomatis ya. Itu juga sudah otomatis. Biasanya kan walaupun sebelumnya juga sudah diwajibkan ya Dafnom itu, tapi wajib pajak biasanya harus cari tahu format Dafnom itu seperti apa gitu. Kemudian diupload terpisah gitu kan ya. Ada juga yang mengupload mungkin Dafnomnya tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau sekarang sudah disediakan Cortex, jadi tinggal diisi saja. Oke. Jadi tidak perlu bingung-bingung di KPP, oh kita belum ada lampiran yang ini, belum ada lampiran yang ini. Pokoknya ketika kita sudah login Cortex berhasil, tinggal kita jawab kemudian isi saja gitu ya. Berarti nanti paling kita yang wajib kita lampirkan mungkin apa ini? Kalau misalnya yang wajib sih, kalau yang pembukuan seperti biasa ya, laporan keuangan. Laporan keuangan ya. Orang pribadi maupun badan. Kalau misalnya selebihnya untuk lampiran lain yang sudah disediakan formatnya itu tidak perlu lagi dilampir. Terus kalau tadi yang seperti Kang Iwan tanya ya, transkrip. Transkrip kutipan ya. Itu kan kalau sebelumnya cuma ada di badan ya Kang ya. Cuma ada di badan. Sekarang di orang pribadi juga ada tuh segmentasi untuk membuat transkrip kutipan laporan keuangan. Tapi kalau di orang pribadi itu hanya ada 3 segmennya, yaitu dagang, jasa, dan industri. Oh, itu ada segmentasinya, artinya kita memilih segmentasi itu di mana? Sesuai dengan kegiatan usaha kita. Oh gitu. Iya. Kan kalau orang pribadi yang pembukuan ya ada macam-macam ya. Oh iya. Jadi ketika kita di induknya itu mungkin ya Teh ya? Di induknya. Jadi nanti di induknya ketika ada pilihan pembukuan terus nanti akan milih apa gitu ya? Pembukuannya sektor apa, nanti yang muncul adalah format laporan keuangan sesuai dengan sektornya. Jadi kita tetap wajib melampirkan laporan keuangan, tapi kita juga harus menyalin ya, pakai transkrip. Kalau dulu namanya transkrip kutipan laporan keuangan ya, kalau sekarang namanya? Kalau sekarang ya cuman laporan laba rugi dan laporan neraca. Oh gitu. Terus ada yang beda lagi nih Kang, terkait dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Ya, kalau misalnya ini terkait dengan koreksi fiskal, kan kalau di SPT itu kalau pembukuan pasti ada koreksi ya. Iya. Ada yang boleh dibiayakan ataupun tidak misalnya di secara pajak. Nah, kalau misalnya untuk di Cortex itu penyesuaian fiskal dilakukan pada masing-masing akunnya gitu. Mungkin kalau Kang Iwan masih ingat, kalau dulu kita ngisi SPT, kita hitung dulu ya penghasilannya berapa, kemudian biayanya berapa, baru kita koreksi nih biaya-biaya ini mana saja yang bisa dikurangkan, mana saja yang boleh gitu kan ya. Ada koreksi fiskal positif dan negatif yang dilakukan secara akumulasi gitu, digelondongan gitu ya Kang. Itunya koreksinya. Nah, kalau misalnya sekarang itu per akun, misalnya Kang Iwan membiayakan biaya bayar PPH gitu ya, itu kan nggak boleh ya secara pajak dikurangkan untuk menghitung dalam SPT. Nah, itu langsung dikoreksi di akun biaya pajak penghasilan gitu. Jadi tidak perlu lagi kita hitung dulu semua koreksi-koreksi dan kita masukkan dalam SPT. Kita bisa langsung disesuaikan setiap akun ini apakah ada koreksi atau tidak. Oh gitu. Berarti itu kita lakukan ketika kita mengisi laporan keuangan ya tadi ya, laba rugi ya terutamanya ya. Berarti kalau dulu kita udah ngisi transkrip kutipan laporan keuangan, terus tambah lagi kita memasukkan koreksi fiskal positif dan negatif. Tapi kalau sekarang ketika kita mengisi laporan keuangan, kita langsung di situ koreksi fiskal positif dan negatif disesuaikan di laporan keuangan itu ya, di laba rugi itu ya. Bahkan di akunnya masing-masing. Di akunnya masing-masing ya. Berarti misalnya akun pembelian, ada pembelian yang tidak final, ada pembelian yang final. Berarti yang final kita koreksi gitu ya. Di situ ya. Dan itu sekarang di Cortex disediakan, Kang. Misalnya ada penghasilan tadi betul, ada penghasilan yang final, tidak final, kemudian ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, itu tuh ada kolomnya sendiri. Jadi lebih memudahkan wajib pajak dalam
memilah-milah penghasilannya mana saja yang objek ataupun yang bukan, juga biayanya mana saja yang dikoreksi atau tidak. Dan itu dilakukan ketika kita merekam laporan laba rugi ya. Betul. Atau kalau dulu transkrip kutipan laporan keuangan kalau dulu ya pas aplikasi. Kalau sekarang di Kortek langsung disesuaikan di laporan laba ruginya. Kemudian ini Teh Suci, kalau kita mau lapor itu seperti apa Teh? Apa kita perlu rekam lagi NTPN seperti zaman dulu? Oh, enggak. Atau sama juga dengan SPT masa yang Kortex yang tinggal klik bayar dan lapor gitu. Oke, kalau misalnya secara proses bisnis SPT itu sama dengan yang SPT masa. Oh gitu. Jadi yang kemudahan yang memang ditawarkan Kortex itu adalah kita tidak perlu lagi buka banyak aplikasi, Kang. Kan kalau selama ini kita kalau kurang bayar, kita lapor nih dulu di e-filing misalnya, kemudian mau bayar ke e-billing, kemudian bukti potong di Ibupot gitu kan ya, macam-macam. Jadi banyak Kalau ya. betul, sekarang semuanya di Kortex. Dan untuk lapor SPT, kalau misalnya nanti Kang Iwan atau kawan pajak itu statusnya kurang bayar, itu tinggal klik bayar dan lapor, maka kode billingnya itu akan langsung tercreate dari sistem Kortex. Jadi kita tinggal gunakan kode billing itu untuk membayar SPT-nya. Kemudian kalaupun tidak menggunakan billing, di Kortex itu kan ada fasilitas deposit ya. Deposit. Betul, kalau misalnya kawan pajak punya deposit, pembayaran kekurangan SPT itu bisa melalui deposit juga gitu. Jadi nanti kawan pajak kalau yang sudah lapor, sudah selesai, itu buat billingnya juga di SPT-nya itu ya. Iya. Langsung klik Bayar dan lapor. bayar dan lapor, nanti terbentuk billing otomatis. Iya betul. Oh, kemudian setelah dibayar Otomatis terlapor. otomatis lapor. Jadi kalau belum dibayar dia belum masuk ke pelaporan ya. Ya, jadi kalau belum bayar SPT akan di menu SPT menunggu pembayaran. SPT menunggu pembayaran. Tapi kalau nanti pembayaran sudah berhasil masuk ke kas negara, otomatis masuk ke SPT dilaporkan. Oh ya, semoga ini memudahkan ya kawan pajak yang dulunya mungkin mau lapor gitu. Kita mau lapor masih setelah lapor kita harus sebelum lapor kita harus bayar dulu terus direkam lagi. Setelah direkam baru kita berhasil lapor ya. Kalau sekarang pas kita klik bayar dan lapor langsung terbentuk billing, billingnya tinggal dibayar, otomatis terlapor gitu ya. Betul, jadi tidak ada lagi submit SPT lagi. Submit SPT, tapi bayar dan lapor ya. Oke. Bukti potong juga demikian ya Teh? Iya, bukti potong juga demikian. Jadi ketika bukti potong diterbitkan oleh lawan transaksi, nanti di SPT-nya akan terpopulasi. Nah, namun walaupun prepop nih, tapi kita masih bisa punya self assessment. Oke. Gitu. Jadi bukti potongnya masih bisa diedit gitu ya, diubah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oke kawan pajak, semoga ini membantu kawan pajak memberikan gambaran terkait SPT tahunan. Kalau boleh saya ulang ya alurnya, berarti dari awal itu kawan pajak pertama kita berhasil login dulu dengan cara aktivasi akun gitu ya. Setelah aktivasi akun kita punya kode otorisasi karena nanti ketika kita akan submit atau kita akan bayar dan lapor tadi yang seperti disampaikan Teh Suci, kita memerlukan kode otorisasi itu sebagai tanda tangan elektronik. Nah setelah berhasil login kita nanti cari ke menu SPT gitu ya Teh ya. Ke menu SPT nanti kita buat SPT-nya, kemudian kita isi di awal. Kita akan mengisi induknya terlebih dahulu gitu ya Teh ya. Iya. Induknya terlebih dahulu. Kalau dulu itu kan kita ngisi lampiran dulu baru ke induk. Nah kita isi induk, di induk banyak pertanyaan-pertanyaan kita jawab, nanti kita akan mengisi lampiran yang kita jawab sesuai induk. Betul. Nah setelah isi lampiran selesai baru kita nanti kembali ke induk lagi untuk submit atau bayar dan lapor. Nah disitulah kita memerlukan kode otorisasi gitu Teh ya. Betul, untuk tanda tangan SPT. Untuk tanda tangan. Kalau ternyata SPT-nya kurang bayar, yang billingnya otomatis terbentuk, begitu ya. Kalau SPT-nya nihil berarti otomatis langsung terlapor ya saat itu ya Teh ya. Oke. Kalau billing terbentuk, nanti kalau kita sudah bayar billingnya itu tidak perlu kita rekam lagi bukti bayarnya, otomatis dia langsung terlaporkan. Demikian ya Teh ya. Oke, udah pinter nih Kang Iwan. Makasih pencerahannya nih Teh Suci nih. Sepertinya sudah jelas ya kawan pajak ya.
Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk kawan pajak semua. Nanti di episode berikutnya kita merencanakan akan membahas kode otorisasi dan juga aktivasi akun. Ya mungkin nanti kawan pajak yang ingin lebih jelas terkait kode otorisasi dan juga aktivasi akun, kita tunggu di episode berikutnya. Mungkin demikian kawan pajak. Kita tutup dengan pantun nih. Bawa tempayan isi selasih. Cakep. Tanya alamat tapi belum ada jawaban. Artinya? Atas perhatian diucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak sekalian. Stay tune terus di channel Kanwil DJP Jawa Barat 1. Terima kasih banyak untuk narasumber. Sama-sama Kang. Terima kasih kawan pajak sudah mantengin podcast kita hari ini. Jangan lupa ajak teman, saudara untuk follow IG @pajakjabar1 untuk info terbaru seputar perpajakan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.